Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan melihat panduan UKPPG. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa UKPPG itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ujian tertulis. Nah, ujian tertulis ini terdiri dari tes objektif berupa tes pengetahuan, pedagogical content knowledge atau PCK, dan situational judgment test atau SJT. Kemudian terdiri dari soal pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks. Dan selanjutnya yang B, tes subjektif. Nah, ini adalah tes ujian tertulisnya. Selanjutnya yang kedua, bagian kedua, yaitu ujian kinerja atau UKIN. Nah, di sini yang akan dinilai adalah penilaian perangkat pembelajaran dan juga penilaian video praktik pembelajaran. Nah, dan selanjutnya ini adalah aturan umum peserta UKPPG. Misalnya ujian tertulis, peserta wajib menandatangani fakta integritas, peserta wajib mengikuti ujian tertulis sesuai jadwal, peserta wajib menyiapkan perangkat ujian sesuai kebutuhan, peserta wajib berpakaian sopan dan rapi, peserta wajib membawa dan menampilkan identitas diri, KTP, dan kartu pendaftaran. Selanjutnya, peserta tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, ini ujian kinerja atau UKIN. Peserta wajib menandatangani fakta integritas bermaterai untuk UKIN. Peserta wajib mengikuti tahapan kegiatan UKIN sesuai jadwal. Nah, ini adalah aturan khusus ujian tertulis. Yang pertama, spesifikasi minimal perangkat. Laptop memiliki layar minimal 10 inch, kemudian menggunakan minimal sistem operasi Windows 8/64 bit atau yang ini Mac OS versi 10, memiliki minimal 2 GB RAM, memiliki minimal 10 GB storage, kemudian dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik, kemudian memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, dapat disiapkan charger. Selanjutnya, handphone yang telah terpasang aplikasi Zoom, kemudian nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Selanjutnya, koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Prosedur ujian tertulis. Sebelum mengikuti ujian, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan. Peserta menyiapkan handphone yang telah terpasang aplikasi Zoom. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Kemudian peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet. Selanjutnya, peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Kemudian peserta menyediakan meja, kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, serta kertas kosong, dan juga alat tulis. Peserta memasang atau menginstal program aplikasi Safe Exam Browser. Kemudian peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian peserta bergabung dalam grup WA yang dibuat pengawas. Saat pelaksanaan, peserta mengikuti dan menaati instruksi atau arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Selanjutnya, selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Kemudian peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Nah, ini juga ada tata tertibnya. Selanjutnya, ini adalah ketentuan ujian tertulis studi kasus. Ini
Peserta mengisi jawaban dari uraian reflektif berbasis studi kasus langsung di kolom yang telah disediakan pada web UTBK. Kemudian ini adalah aturan khusus ujian kinerja, perangkat pembelajaran. Nah, seperti ini untuk guru non-BK dan ada juga untuk guru BK. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah prosedur UKIN. Juga nanti bisa dibaca sendiri. Nanti filenya akan saya taruh di deskripsi video. Nah, ini juga adalah pelanggaran dan sanksi. Hal apa saja yang tidak boleh dilakukan, misalnya peserta lupa mematikan suara HP, peserta berpakaian tidak sopan, jadi tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, peserta terlambat masuk di ruang Zoom, peserta tidak memasang atau program aplikasi ujian, peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai, jadi ini juga tidak diperbolehkan. Dan juga ada pelanggaran berat, misalnya peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian seluruh soal. Misalnya kita melakukan rekam layar dan kemudian soal-soal UKPPG tersebut kita sebarluaskan, itu termasuk pelanggaran berat. Selanjutnya, pelanggaran sangat berat, misalnya peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal ujian. Dan juga peserta memalsukan data. Jadi ini adalah pelanggaran berat yang sanksinya nanti peserta dinyatakan tidak lulus dan juga didiskualifikasi sebagai peserta ujian UKPPG. Ini adalah ketentuan tambahannya. Nah, ini adalah lampiran tutorial pendaftaran peserta UKPPG. Nah, jadi laman untuk masuknya yang ini https UKPPG BPP yang ini. Selanjutnya silakan akses, kemudian pilih menu login, kemudian username-nya kita menggunakan nick, kemudian password default-nya 12345 bintang, kemudian klik tombol dan pilih tombol. Nah, ini adalah tampilan berikutnya. Setelah login, peserta akan melihat tampilan awal dashboard seperti gambar berikut. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian nanti setelah berhasil login, peserta dapat melakukan edit profil. Kemudian mengubah status kebutuhan khusus. Kemudian selanjutnya memilih kesediaan mengikuti ujian. Nah, jadi ini peserta dapat memilih ikut ujian atau tidak. Nah, selanjutnya jika sudah pengumuman jadwal serta lokasi ujian sudah muncul pada halaman peserta, maka peserta dapat mencetak kartu ujian. Nah, yang ini. Nah, ini adalah tutorial aplikasi ujian kinerja. Nah, selengkapnya bisa dibaca sendiri. Filenya akan saya taruh di deskripsi video ini. Mungkin sekian, terima kasih. Semoga ujian UKPPG-nya berhasil dan lulus.